Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang baru saja disenandungkan oleh kita semua. Mudah-mudahan terlimpah kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya sekalian. Hadirin dan hadirat hadakumullah. Semakin dunia menunjukkan kecanggihannya, ada yang dikorbankan oleh manusia untuk mengejar hal tersebut demi disebut keren, yaitu agama. Sehingga ketika mereka berbicara agama sebatas pengakuan dan sebatas gengsi, adapun pengamalannya nol. Terkadang ada di antara mereka pengamalan agamanya hanya untuk pamer. Sehingga bisa saja paginya Islam, sorenya agama lain, atau sorenya Islam, paginya berubah lagi. Ini fenomena yang tidak bisa terhindarkan. Karena dikala manusia dihadapi oleh terpukaunya dunia, maka tentu agama akan menjadi sasaran tembak yang paling empuk. Kita contohkan saja ini musola. Musola ada AC-nya. Musola ada kipas anginnya. Kalau kacamata akal mengatakan orang yang sholat di sini pasti lebih penuh daripada musola yang cuma ada jendela dan kipas angin seadanya. Tapi apakah ia demikian? No. Justru semakin indah bangunan rumah ibadah, semakin kosong isinya. Bahkan sebagian dari bangunan tersebut
hanya digunakan untuk wisata religi dan selfie-selfian. Oh, ini mengkhawatirkan. Hadirin dan hadirat sekalian, apakah ini sudah kiamat atau mendekati kiamat? Makna secara terminologi sekarang sudah kiamat. Kita sudah bisa membedakan antara yang kelompok baik dan yang kelompok tidak baik. Lalu apa indikasinya? Indikasi kiamat dalam makna terminologi atau istilahi, kita lihat Al-Quran surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila bumi sudah digoncangkan dengan sekencang-kencangnya goncangan. Dulu orang berpikir bagaimana caranya dengan cepat mendapatkan batu untuk dibikin umpak. Umpak itu artinya pondasi. Umpak ya. Nah, hari ini orang nggak perlu mengatakan bagaimana caranya mempercepat waktu dalam rangka kebutuhan kita untuk memenuhi capaian kita dengan batu yang kita butuhkan. Cukup ditaruh granat satu, dimasukin ke lubang, lalu kemudian diledakkan dengan sebesar-besarnya ledakan, maka batu itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi menghasilkan batu tadi berpuluh-puluh truk. Berpuluh-puluh truk. Halo. Ini kita nggak tahu nih, ini lagi cerita kiamat jadi kayak begini nih. Ya. Pembangunan piramid, pembangunan Borobudur banyak makan korban daripada manusia yang membangunnya. Tapi sekarang bangunan yang lebih dari piramid, bangunan yang lebih daripada Borobudur dibangun dalam waktu yang singkat dan tidak banyak menelan korban. Ini adalah indikasi bahwa memang dunia kiamat. Dengan mudahnya apa yang ada di dalam tanah itu keluar. Karena adalah anjutan ayat tadi, wa akhrajatil ardu asqalah. Dengan goncangan yang maha dahsyat dan hebat, keluarlah apa yang ada di dalam bumi dari bentuk yang dibutuhkan oleh manusia atau
harta kekayaan alam. Saya dulu di kampung, orang yang gali pasir itu kadangkala juga kalau lagi nasibnya jelek, dia lagi gali, tiba-tiba pasir dari atas jatuh, longsor, kemudian orangnya keurung, dan itu banyak. Tapi kemarin belum lama ini, yang butuh dengan pasir itu bertruk-truk pasir, dan dia tidak lagi dengan tenaga manusia untuk mengumpul pasir sebanyak itu, tapi dengan air yang disemprotkan ke tanah yang mengandung pasir, kemudian dia jatuh ke bawah, dan di bawah tinggal dipilah-pilah mana tanahnya, mana pasirnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kan yang ada di dalam tanah keluar. Jadi izazul jilatil adul jildalah itu apabila bumi sudah digoncangkan dengan sebesar-besar goncangan, yang goncangin siapa? Manusia, bukan Allah. Digoncangkan sehingga sekarang banyak gempa karena memang dia udah goncang. Dengan pasak bumi kalau mau bangun 10 tingkat, 20 tingkat, dia pantek ke bawah, itu kan menjadikan getaran yang hebat, lalu kemudian tanah itu akan retak. Nah, kemudian hasilnya bahwa apa yang dikerjakan oleh manusia ini sebetulnya udah menjadikan dia membangun kuburnya sendiri. Kuburnya sendiri. Maka makna terminologinya kiamat sekarang sudah terjadi. Dulu orang bangun rumah pakai bambu, pakai kayu, pakai atap rumbia, pakai kirai. Semuanya yang ada di atas tanah. Betul. Betul. Bahkan orang dulu saking hormatnya kepada pohon gak boleh terbalik. Jadi dia lihat dulu uratnya ke atas. Jadi seperti ketika memotong kayu, seakan-akan kayu untuk bikin rumah itu ditanam. Ya, ya. Dan batu-batuan yang dipakai dia boleh ngambil dari kali. Masih ada di atas tanah. Betul. Dan ini namanya dunia. Ini namanya dunia alam nyata. Dan orang hidup dengan bangunan rumah yang seperti itu hampir 100% sehat. Hampir 100% sehat. Ventilasi udaranya tidak lagi pakai AC. Dia sudah pakai AC alamiah. Ada lubang masuk ke rumah dan dia nikmat. Alat-alat tidur, alat istirahat dibuat dari kayu. Kain diambil dari pohon kapas. Betul. Karet diambil dari pohon karet. Nggak ada yang diambil dari bawah tanah. Berarti itu namanya alam dunia. Tapi mari kita lihat sekarang bangunan yang kita diami. Semuanya bahannya diambil dari dalam tanah. Yuk kita lihat. Mulai fondasi batu. Di mana batu diambilnya? Dari tanah. Semen dari mana? Dalam tanah. Ubin dari mana? Kaca dibikin dari mana?
dalam tanah, nggak ada yang dibikin dari atas. Nggak ada, betul. Batak dibikin dari, genteng dibikin dari aluminium. Lihat kuburan, dindingnya apa? Tanah. Atasnya apa? Tempat tidurnya apa? Bantalnya apa? Berarti ketika kita tidur di rumah, kita sedang tidur di kuburan kita sendiri. Udah kiamat. Iya, iya. Dan kemudian saat itu banyak orang yang mengatakan, apa katanya? Wa qala insanu malah. Manusia saling bertanya, kok kenapa nih dunia kayak begini nih sekarang nih? Kenapa ini? Ada apa ini? Padahal apa kata Allah? Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Hari ini kami informasikan, ya, dan menjelaskan dengan informasi itu apa yang dinamakan kiamat itu. Kami sampaikan ini kabar-kabar kiamat ini. Karena goncangannya hebat. Dengan tsunami di Aceh 500.000 orang, 1 juta bahkan mati, iya kan? Iya kan? Dengan puting beliung, dengan lain sebagainya. Itu kan goncangan-goncangan. Nah itu. Jadi hari ini kamu diinformasikan kabar-kabar yang dulu baru diomongin, sekarang terbukti. Halo, ya Allah. Bi anna rabbaka auhalaha. Dan sesungguhnya Tuhanmu sudah mewahyukan itu. Sudah memberikan informasi itu tentang apa yang sekarang terjadi dan terlihat secara kasat mata oleh manusia. Iya kan? Iya kan? Nah, terus yang katanya nanti orang akan terbagi dua. Ada yang di tempatnya senang, ada yang di tempatnya tidak senang. Betul? Betul. Coba sekarang yang dipasang ini banyak bahayanya apa banyak tidak bahayanya? Ayo. Ini yang kayak begini nih, yang nyala-nyala begini. Banyak bahayanya, banyak tidak bahayanya. Terbuat dari apa dia nyala? Api kan? Api kan? Ya. Yuk kita kontrol sekarang. Rumah kondisi yang bagus itu lebih banyak yang kebakaran apa lebih banyak yang selamat dari kebakaran? Iya. Iya. Ayo hitung sama kita. Rumah yang bagus lebih banyak yang kebakaran apa lebih banyak yang tidak kebakaran? Persentasenya lebih banyak yang kebakaran. Berarti rumah itu jadi seolah-olah neraka buat dirinya. Nah, diterangkan dalam Al-Quran siapa yang masuk neraka? Yang mengerjakan perbuatan dosa. Dan kemudian oleh Allah dilanjutkan ayat tadi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa yang berbuat kebaikan sebesar atom akan diperlihatkan. Mereka akan enjoy.
jarang kebakaran, bahagia, sentosa, walaupun rumahnya sederhana. Karena dia amalnya baik. Iya. Tapi pamayamal miskola dzarratin syarrai, maka siapa yang beramal kejahatan sebesar biji zarah maka akan terlihat juga. Sekarang udah semuanya diperlihatkan. Mana yang senang, mana yang bahagia, mana yang sengsara. Nah inilah makna kiamat secara terminologi. Dengan kata lain, ini adalah gambaran yang sebentar lagi akan terbukti dengan kiamat makna etimologi atau lugawi. Mana bahasa kiamat yang dimana ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, atau juga dalam ayat yang lain la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Hati-hati. Jadi sekarang kita sudah mulai hidup di antara dunia yang lama udah selama tinggal ke belakang, ke depannya tinggal nungguin dunia hancur. Maka diperlihatkan oleh Allah siapa mereka yang beramal baik dan siapa yang mereka beramal jahat. Yang baik sekarang dipamerin, yang jahat juga dipamerin, betul. Yang pakai baju tertutup rapi dipamerin, yang telanjang dipamerin, yang tengah telanjang dipamerin. Ini kehendak Allah, ya roh, diperlihatkan. Nanti akan begitu, dan itu lebih dahsyat daripada sekarang. Ya, kalau tadi di dalam surat Al-Zalzalah dikatakan kalau sudah bumi digoncangkan, maka dia akan keluar apa yang ada dalam bumi, berupa apa saja, batunya, mangannya, aluminiumnya, tembaganya, emasnya, peraknya. Tetapi kalau hari kiamat yang asli, apa katanya? Yauma yakunun nasu kal parasil mabsus. Hari itu kondisi manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Karena huru haranya makna lugawi kiamat ini, karena huru haranya orang itu udah nggak bisa jalan di bawah nginjek tanah, terbawa seperti suara angin yang gemuruh, mereka terbang. Anai-anai itu kalau orang Sunda bilangnya adalah apa? Yang keluar itu dari lubang itu. Kalau musim hujan apa namanya tuh? Apa? Siraru. Siraru. Laron ya. Ya. Laron kalau udah keluar dari lubang, ujung-ujungnya kemana? Jatuh, mati. Betul. Sebab yang dicari sama dia tempat yang terang. Kalau manusianya ngerti, dibikin sama dia baskom di air, diairin betul, ditaruh di atas lampu. Maka dia bukan kejar lampu, tapi kejar yang di bawah lampu, habis. Mati, betul. Nah, orang ketika kiamat yang asli terjadi seperti itu. Jatuh di mana aja ketika dia terbang sambil jerit-jeritan, pasti mati, selesai udah acaranya. Ya, nanti baru ada proses lagi. Wa takunul jibalu kal ihnil,
Mampus. Dan kondisi gunung itu berterbangan seperti kapas. Gunung terbang diterpa angin seperti terbangnya kapas, saking kencangnya angin. Kira-kira kalau gunung kecabut di bawah angin, kepentok sama kepala kita pecah apa cuman lecet doang? Pecah, hancur. Iya kan? Iya kan? Nah itu. Nah, peringatannya pada malam ini dalam pengajian kita yang sudah biasa kita laksanakan setiap malam Kamis, kapan mau sadar? Sekarang udah kiamat, terminologi sebentar lagi kiamat etimologi. Perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal soleh kita. Jangan lebih banyak amal yang tidak baik. Ya, ya, sambungkan silaturahmi dengan niat lillahi ta'ala untuk sama-sama li'ila'i kalimatillah. Satu model yang paling hebat untuk semua itu terjadi adalah majukan kembali majelis-majelis taklim yang pernah kita dirikan. Sebab tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita dari siksa Allah hari ini kecuali majelis taklim. Karena orang yang senang hadir di majelis taklim bisa dinyatakan mereka adalah ahli surga. Amin. Ya Rabbal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat.